بسم الله الرحمن
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وسلم رضي الله تعالى عن الصحابة سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القران حلاوه، بكل جزء من القران جزاء. اللهم ارزقنا بالالف غرفه، وبالباء بركه، وبالتاء توبه، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمه، وبالخاء خيرا، وبالدال دليلا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمه، وبالزال زكاه، وبالسين سعاده، وبالشين شفاء، وبالصاد سلطان، وبالضاد الضياء، وبالطاء طلاق، وبالظاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غنى، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربا، وبالكاف كرامه، وباللام لطفا، وبالميم موعظه، وبالنون نورا، وبالواو وصله، وبالهاء هدايه، وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقران العظيم يا الله، وانفعنا بالايات والذكر الحكيم، وتقبل منا قراءتنا، وتتجاوز عنا ما كان في تلاوه القران من خطأ او نسيان او تحريف كلمه عن مواضعها، او تقديم او تاخير او زياده او نقصان او تأويل على غير ما انزلته عليه، او ريب او شك او سهو، او سوء الحال او تعجيل عند تلاوه القران، او كسر او سرعه او زيغ اللسان، او وقف بغير وقوف، او ادغام بغير ادغام، او اظهار بغير بيان، او مد او تشديد او همزه، او جزم او اعراب بغير ما كتب، او قله رغبه ورحمه عند ايه الرحمه وايه العذاب. فاغفر لنا يا الله، فاغفر لنا يا الله، فاغفر لنا يا الله، خصوصا جميع ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجدتنا ومشايخنا المشايخ العظيمه مغاربها في برها وبعدها، خصوصا لروحه سلام سبل مساس. وأصولهم وفروعهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ببركة ختم القرآن. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فاغفر لنا يا الله. ربنا وارزقنا
orang meninggal dunia itu seperti orang yang tenggelam. Sekarang kita berdoa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan. Apa yang kita khususkan? Jadi kalau kita berdoakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, maka mereka-mereka yang seiman dengan kita mendapatkan pahala yang mengalir. Tapi di mana kalau kita khususkan, ya, ketika kita mengirim sesuatu, ketika kita khususkan untuk si fulan, mereka akan berebut, mereka ikut berebut kiriman dari yang kita kirim. Kalau mukmin-mukminan berarti bukan hanya di lingkungan, artinya hanya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi seluruh mukmin-mukminan, muslimin, ibarat Arab pesantren, karena dia ada kiriman paket misalnya, ya, didapat dari siapa? Buat anak pesantren, paketnya cuma berapa dia makanan yang dibagi berapa banyak orang yang ada di sini. Kalau yang cekatan dia pintar dapat makanan itu, tapi kalau yang dia aja nggak bagi nggak bisa. Tapi terkadang dia khusus, ya, untuk fulan dan fulan, maka datang paket itu dia nggak perlu berebut, ya, walaupun dia ada di kamar dipanggil fulan dan fulan, ini ada titipan dari keluarganya. Dia nggak perlu berebut lagi karena dikhususkan untuk sifat. Makanya lebih afdal lagi ketika kita berdoa, walaupun doa itu akan sampai kepada mereka, tapi ketika kita khususkan, makanya yang disebut dengan waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh yang berdoa kepada kedua orang tua. Karena Bapak Ibu sekalian jamaah baca Quran, diniatkan kemudian untuk kedua orang tuanya, pahala udah dia mendapatkan pahala dari apa yang dia baca. Tuanya mendapatkan pahala yang sama. Tatkala dia mendapatkan pahala dari Al-Quran yang dibaca, dia mendapatkan kebahagiaan. Bahkan dia akan ridho. Makanya salah satu bakti kita terhadap kedua orang tua, walaupun beliau sudah meninggal dunia, kita doakan. Masih ada kesempatan kita untuk berbakti kepadanya. Ketika kita berdoakan, dia merasakan doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka dia pun berdoa kepada Allah. Ketika dia ridho, Allah ridho. Dia ridho sama kita, Allah ridho. Dan dia akan berdoa kepada Allah bahwa si anak kita adalah anak yang saleh. Maka ketika orang tuanya ridho, sebagaimana sabda Rasulullah, ridho Allah fi ridho al-wajh, wa sabda Allah fi sabda al-wajh. Jadi ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Wa sabda Allah fi sabda al-wajh. Dan murkanya Allah juga tergantung murkanya kedua orang tua. Tatkala orang tua murka, orang tua nggak ridho, anak itu nggak akan berkah hidup. Tatkala orang tua ridho, maka si anak ini ada keberkahan dalam hidup. Jadi itu salah satu ikhtiar kita. Ketika dulu kita nggak bisa membahagiakan, sekarang kita bahagiakan dengan apa? Perbuatan amal saleh. Kita baca Al-Quran, kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita. Apalagi sampai kita bisa menghatamkan sendiri. Ini pun alhamdulillah, sudah alhamdulillah, walaupun khatam berjamaah. Tapi ketika kita khatam Quran, subhanallah, untuk kedua orang tua kita, betapa bahagianya dia. Allah berikan mahkota kepada kedua orang tua kita dari surga. Nah itulah bagian daripada ikhtiar kita untuk menjadi anak yang saleh. Dan Al-Quran kita berulang-ulang, ya, betapa beruntungnya orang yang kemudian dia apa? Memberikan anugerah kecintaan terhadap Al-Quran, mau belajar walaupun terbata-bata, walaupun sehat-sehat, ya. Itulah hikmahnya. Makanya teman sekalian, kalau bisa ke depan ya khatam Quran jangan sebulan sekali, 2 minggu sekali, tapi khatamannya tetap. Artinya melakukan programnya 2 minggu sekali, tapi
kita baca Al-Quran. Insyaallah itu akan menjadi syafaat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya sebelum saya kaji? Mungkin kita kaji dari juz awal ya. Maksudnya juz awal dari amma yatasaalun ya. Kemarin kan Fatihah sudah selesai ya. Sudah selesai belum? Surat Fatihah ya. Kenapa? Udah. Sekarang kita mulai dari amma yatasaalun ya. Dari amma yatasaalun. Ini ada tamu agung namanya dia. Beliau yang punya mesin berjalan ya. Alhamdulillah setelah lahir kemarin. Anak sangat bagus. Kita bukan surah An-Naba ya. Kita kaji dari awal, bukan dari belakang sebetulnya. Cuma kebiasaan kita kalau ngaji kan dari atas ya, sebetulnya kalau urutan surah yang benar dari amma yatasaalun ya, turun juz 30. Udah semua? Surah ke-78 juz amma juz 30. Udah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ayat ma asalnya seperti itu katanya. Amma tentang apa? Amma yatasaalun, mereka saling bertanya. Tasa'ala yatasa'al, wazannya tafa'ala yatafa'al. Jadi saling bertanya mereka itu. Apa yang mereka saling bertanyakan? Anin naba, tentang berita. Ayat khobar ya, kabar berita al-azim yang besar. Jadi mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Yaitu apa? Tentang hari kiamat. Di mana hum fihi mukhtalifun. Hum mereka orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir fihi di dalamnya. Di dalam apa? Yang mereka tanyakan itu. Mukhtalifun, ternyata mereka pun berselisih paham. Di antara mereka mempertanyakan tentang hari kiamat. Kapan sih hari kiamat? Apa benar ada hari kiamat? Masa iya? Mereka saling berselisih. Mereka saling bertanya dan saling berselisih di antara mereka. Maka Allah, kalla saya'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Thumma, kemudian kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Ada kata sa, memang kata sa ini masuk pada fi'il mudhari, sin saufa itu ya kalau orang belajar usaha. Tapi kita enggak bahas terlalu jauh ke sana. Cuma aja yang kita kaji ya. Nah, jadi mereka itu kelak akan mengetahui betul bahwa yang namanya hari kiamat itu akan datang. Hari kiamat itu tiba. Kapan? Wallahu a'lam. Tapi orang beriman percaya wabil akhirati hum yuqinun. Kita percaya dengan hari kiamat, hari pembalasan. Makanya di dunia ini kita jadikan sebagai mazra'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam, tempat kita memperbanyak amal soleh. Karena nanti ada yaumil akhir, hari di mana kita kembali kepada Allah, pulang kampungnya kita. Waladdarul akhirah khairu wa abqa, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik.
Wa abqa dan lebih kekal lilladzina taqaw bagi orang-orang yang bertakwa. Dia justru apa? Berharap akan kembali kepada Allah dengan dalam keadaan apa? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, penuh keridhaan. Itulah orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu di surah Al-Fatihah. Nah, kata Allah, alam naj'alil arda mihada. Alam ay dimana hal, lam, apakah atau tidakkah, lamnya bermakna tidakkah naj'al kami jadikan al-arda bumi mihada sebagai hamparan. Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Wal jibal autada, dan gunung-gunung. Jibal jamak dari jabalun. Jabalun jabalan jibal, dan gunung-gunung autada sebagai pasang, sebagai tiang. Makanya kalau gunung meletus di sana sini, ya, itu sudah mulai tidak ada keseimbangan. Ya. Gunungnya itu gunung sebagai tiang. Ibarat rumah gitu ya. Kalau tiangnya rapuh, hancur, pasti akan hancur bangunan. Makanya kalau sudah zulzilatil ardu zilzalaha, digoncangkan tuh bumi, masya Allah, itu gunung Merapi ya di Padang, di Sumatera meletus ya. Oh, betapa besarnya ya. Itu berapa ya kena dampak. Dulu Gunung Galunggung sampai ke Tangerang tuh dulu ya, waktu saya masih kecil. Gimana kalau semua gunung meletus semua, kebayang? Gak usah gunung meletus lah, hujan aja, hujan 1 jam aja banjir, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. 2 jam banjir. Itu manusia tuh lemah. Makanya zaman sekarang, kalau kita mau menjadikan ini semua menjadi pembelajaran tadabbur alam istilahnya, kita ketika keluar rumah ini udah banyak hikmah yang bisa kita pelajaran untuk kita selalu dekat kepada Allah. Berbagai macam manusia, karakter orang berbeda-beda. Apalagi di jalan, macet di mana-mana. Kalau kurang-kurang sabar, masya Allah, itu bisa menjadi dosa, stres dan lain sebagainya. Jadi tinggal kesetresan makin tinggi, orang bisa banyak yang terjangkit penyakit darah tinggi, ya, stroke, apa itu. Karena jalanannya juga udah stroke, baru keluar komplek udah macet. Belum lagi kalau ke arah Kebayoran Lama, Buli Besta, apa namanya, Simpulir, waduh saya sekolah, ya, bayang gitu. Makanya di bawah enjoy itu, jadi nikmatin aja hidup ya, jangan dibikin stres. Nah, wal jibala autada, gunung sebagai pasang. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan, kata Allah, azwaja, berpasang-pasangan. Allah udah ciptakan pasang-pasangan. Makanya kalau orang udah melanggar hukum Allah, itu pasti azab Allah akan datang. Laki-laki, perempuan, ya, siang, malam, semuanya serba pasangan. Baik buruk, ya, langit, bumi. Jadi kalau sudah yang namanya udah dikasih pasang-pasangan, tapi dia nggak demen sama pasangan, dia demen sama sejenis. Karena itu yang disebut dengan apa? LGBT. LGBT itu ternyata singkatnya apa? Longsor, banjir, gempa, tsunami. Nah itu musibah itu kan. Dan itu terjadi Pak di mana-mana. Makanya semua ini karena manusia, ulah manusia yang sudah melanggar hukum-hukum Allah. Makanya ujian itu bisa jadi azab ketika ada di suatu tempat di mana orang sudah tidak lagi merendahkan hukum-hukum Allah. Ya, yang namanya kezaliman itu semalam baru saya kaji. Ya, semalam saya kaji tentang Ahmad Syar bin Zalim. Fa inna zulmat yaumil qiyamah. Zalim itu orang yang berbuat zalim. Zalim itu asal kata dari zalama yadhlimu zulman. Zalim itu pelakunya. Orang yang melakukan kezaliman adalah orang yang melakukan kegelapan. Jadi orang yang zalim itu kelak nanti yaumil qiyamah, zulumati yaumil qiyamah nanti.
dia akan mendapatkan kegelapan yang benar-benar tidak bisa melihat apa-apa, nggak tahu arahnya kemana. Dan orang zalim itu udah jelas tuh di surah An-Naba yang dijelaskan, "Lit-taghina ma'aban labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wa la syaraba illa hamiman wa ghassaqa." Ngeri banget, Pak. Ngeri banget. Ya Allah. Siksa neraka itu nggak ada henti-hentinya ya. Itu orang-orang zalim. Zalim itu apa? Mahalus syai' bi ghairi mahalli. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Termasuk zalim pada diri sendiri, zalim terhadap orang lain, apalagi hukukul adam luar biasa azab. Ketika zalim pada diri sendiri aja, ketika dia menduakan Allah, dia menyekutukan Allah, karena dia sudah menempatkan bukan pada posisinya. Ketika dia menduakan Allah, berarti dia memposisikan dia sebagai khaliq, sebagai pencipta yang menduakan Allah. Padahal Allah itu apa? Laisa kamitslihi syai'un, nggak bisa diserupakan dengan makhluk. Nah, itulah orang yang wa khalaqnakum azwaja. Maka jangan pernah kita melanggar hukum Allah. Pasti akan semua akan mendapatkan akibat. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna, dan kami jadikan naumakum, tidurmu, subata. Apa subata? Sebagai untuk istirahat. Jadi memang hidup ini kita ada beberapa fase. Dari sehari 24 jam idealnya 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja. Nah, tapi udah belum tuh kita bagi ibadah kita 8 jam apa urusan besar kan? Kayaknya kita lebih banyak urusan dunia atau urusan tidurnya daripada ibadah. Idealnya itu 8 jam. Tapi ibadah bukan hanya sholat, ngaji, puasa, zikir, termasuk hamdul minan nas. Itu juga bisa berdirikan ibadah, ya. Makanya semuanya bisa berdirikan ibadah. Ketika apa yang kita lakukan, kita jadikan lillahi ta'ala. Nolongin orang, cari nafkah, karena Allah. Bekerja, karena Allah. Itu bisa berdirikan ibadah. Kemudian apa lagi? Allah وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا, dan kami jadikan al-lail, malam, libasa, sebagai pakaian, ya. Jadi memang malam itu digunakan untuk istirahat, tidurnya kita, ya. Jangan kayak kalong, kampret gitu kan. Malam kelayaban, begadang yang enggak ada manfaat. Kalau dia begadangnya karena memang qiyamul lail, zikir, ya, baca Quran, lain hal. Kalau malam kemudian kita nggak gunakan untuk istirahat, siangnya kita nggak bisa apa-apa. Sementara orang-orang yang tidur di waktu pagi, dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, yuritsul faqra. Orang kalau hidupnya bangun siang dulu, udah pasti kagak subuh. Iya, udah pasti kagak subuh kan, ya. Sekalipun dia mau kodok, kalau sekali 2 kali ketiduran itu nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari dia bangun siang, nggak ada alasan. Udah dikodok qada'is shaum wala qada'is shalat. Jadi yang namanya kodok itu kalau memang ketiduran, benar-benar dia lelah, capek, tapi bukan rutinitas, itu baru bisa kodok. Yang kedua lupa, benar-benar lupa. Tapi kalau dia kerjaannya bangun siang, udah gitu bangun kagak sholat subuh, ya langsung datang ke warung kopi, nongkrong, makan pisang goreng atau kopi, ya udah. Terus kalau orang sudah bilang rezeki ini patok air. Tapi kalau orang rajin subuh, ya insya Allah tuh rezekinya. Faidah kuliatis sholat fantashiru fil ardh. Makanya orang-orang yang rajin bangun pagi, dia pagi udah bekerja. Rezekinya ada aja ketemu dia. Tapi kalau yang malas-malasan kita berdua orang lain, ya. Dan memang ternyata seperti itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Salah satu yuritsul faqra, menyebabkan kefakiran seseorang itu dia apa? Dia tidur pagi waktu pagi. Ayo jangan.
Jadi sebul orang tahu bilang ya, kalau orang bangun siang mulu. Tapi kalau pagi-pagi, insya Allah ya, ada keberkahan di sini. Ya. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan an-nahar siang hari ma'asha sebagai cari kehidupan, yaitu bertebaran di muka bumi. Jangan pernah kita malas untuk bekerja. Kun fit apa namanya? I'mal dunya ka'annaka ta'ishu amal. Cari dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Tapi ingat, wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Cari akhirat, jangan sampai apa? Kamu lalai dengan dunia seakan-akan besok kamu bakal mati. Karena kita enggak pernah tahu jemaah. Cari dunia. Kalau bisa kita jadi orang kaya yang bisa berbagi, kita bisa bersedekah, kita bisa berbagi dengan orang. Jangan jadi orang susah. Kenapa? Kadal faqru ayakuna kufra. Orang fakir cenderung jatuh kepada kekufuran. Makanya banyak orang yang berapa susah, ibadah kagak mau, sholat kagak mau, belagu lagi. Ya. Kebanyakan begitu tuh. Udah susah kagak sholat, ya. Nongkrong di depan pangkalan itu. Kadang puasa aja hari kedua udah merokok aja lepas, terus ya Allah, udah ngojek, ya misalnya, atau apa dia nggak apa-apa, merokok nggak ahli orang puasa, ya. Udah dunianya susah, akhiratnya makin gelap. Itu orang fakir ya, imannya lemah. Tapi orang fakir yang imannya kuat, dia nggak akan tergoyah kalau cuma urusan perut. Dia masih bisa berusaha. Itu yang bahaya itu udah imannya lemah, susah, puasa kagak, ngaji kagak, sholat boro-boro ini. Ya Allah ya. Dunia akhirat itu sengsara, kebelangsang ya. Nah, kemudian itulah dunia menjadi siang untuk cari kehidupan, bertebaran kita. Wallahu bifadlillah. Rezeki Allah udah kasih kalau kita mau berusaha. Ya. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَبَنَيْنَا ay bana yabna, dan kami bangun, ya. وَبَنَيْنَا kami bangun, ya. Fauqakum di atas kalian sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh. Bisa bayangkan langit 7 lapis tanpa tiang. Rumah nggak ada tiangnya, ambruk. Ya tiangnya itu gunung, pasak-pasak. Tapi kalau kita lihat kemana kita pergi, itu langit nggak ada ujungnya cuma. Itu aja udah membuat kita takjub. Membuat kita apa, ya Allah, kita yang kecil. Makanya di atas langit ada lagi, ada peribahasa gitu kan, lu kaya, di atas kaya ada yang lebih kaya lagi. Dia berilmu, di atas ilmu yang dia miliki ada yang lebih alim lagi. Artinya apa? Bahwa kita ini hidup jangan sombong. Kita ini lemah. Apa yang kita sombongin? Kita pergi aja nih Pak, kemana gitu ya. Ya Allah, kita jatuh dari situ aja, kita udah gak bisa berbuat apa-apa. Kemarin itu cuma karena apa? Truk ya, atau remblong apa-apa gitu kan. Apa dia mabuk di Cipularang, narkoba. Itu Masya Allah, berapa mobil itu di tol Cipularang. Udah kayak kalian tuh, apa dia kebayang tuh bakal hancur mobilnya ditabrak? Gak kebayang. Begitu itu udah gak bisa berbuat apa-apa. Makanya karena kita ini lemah, kita itu selalu apa? Ingat kepada Allah. Sehingga dalam kondisi apapun, kalau kita selalu ingat kepada Allah, insya Allah tuh jalan kita apa? Kembali dari kita kepada Allah dalam keadaan husnul. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Itu kita jadikan tadabbur alam itu apa maksudnya? Kita jadikan renungan semua yang Allah ciptakan. Makanya tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kalian dalam urusan ciptaan Allah. Kita nggak perlu kita berpikir wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kita berpikir Allah itu kayak apa ya? Sama nggak sih kayak kita? Allah tidur apa? Nggak usah kita pikir seperti itu. Tapi kita melihat ciptaan Allah aja karena kita kagum melihat apa yang Allah ciptakan atau yang dibuat oleh manusia. Ya, ini pesawat segitu gedenya. Kayak kemarin saya berangkat umrah, kata jamaah saya nggak kepikir ya kalau saya kenapa?
Ini segede-gedenya kapal, kita berapa orang, belum lagi koper kita, bagasi kita, bawaan kita, ya. Tapi dia bisa terbang ya kata dia gitu. Ya, kita itu begitu aja kita udah kagum tuh. Ini buatan manusia pesawat. Apalagi yang menciptakan manusianya kan gitu. Allah Azza wa Jalla. Kita pergi ke mana tuh? Padang tuh, orang Padang tuh ya, yang namanya di sana bukit-bukit barisan semua. Kalau 9, kalau 8 keindahan alam, subhanallah, luar biasa. Atau kita naik pesawat, kita jatuh dari pesawat aja, kita udah nggak ada apa-apanya, udah mati udah semuanya di situ. Jadi Allah betul-betul menciptakan kita jangan lemah, maka jangan sombong. Sifat tawadhu tanamkan dalam kita. Kemudian apa lagi? Waj'alna sirajan siraja, ya apa, matahari sebagai pelita, ya penerang, pelita sebagai penerang. Itu matahari. Nggak usah lagi kalau udah waktu fajar tiba, matahari terbit, seluruh alam terang benderang, berapa megawatt, berapa juta, nggak usah lagi itu. Makanya Allah luar biasa yang Allah kasih kepada kita. Kemudian wa'anzalna minal muqsirat ma'an sajjaja, dan kami turunkan minal muqsirat dari apa? Dari awan, dari langit ya. Minal muqsirat dari apa? Awan itu ma'an sajjaja, air yang tercurah, air yang begitu besar banyak. Awan yang berkumpul itu udah ngumpulin air, kalau udah mendung itu sebetulnya apa? Air itu kumpul tuh. Tinggal Allah turunkan. Sebetulnya itu rahmat. Tapi kalau buat orang Pinagria itu jadi musibah. Kenapa? Memang datarannya rendah. Ya, kita nikmatin aja. Tapi alhamdulillah udah ada tanggul, ada aman dan gitu ya. Sebetulnya itu apa? Yang namanya air itu betul-betul orang ada air mati. Makanya sebagai penghidupan. Sehingga apa? Linukhrija bihi habban wa nabatan. Tujuannya apa? Linukhrija bihi, untuk mengeluarkan, menumbuhkan apa? Habba, biji-bijian, wa nabata, tumbuh-tumbuhan. Makanya mereka jadi hidup lagi tuh yang tadinya kering, ada bijak. Jadi sebetulnya anugerah. Cuma kenapa jadi musibah? Ini semuanya bima kasabat aydin nas, dhaharal fasad, kerusakan di daratan, di lautan, karena ulah manusia. Ya, kalau semuanya udah nggak ada penyerapan, ya kalau semuanya udah beton semua, apa boleh buat kan? Tinggal bagaimana cari solusinya. Tapi ini karena ulah manusia. Jadi Allah nggak mengazab manusianya itu, tapi ulah manusianya yang menjadikan dia mendapatkan apa? Balasan dari apa yang dia perbuat. Seperti itu ya. Padahal air itu yang Allah curahkan adalah sebagai apa? Anugerah ya, yang luar biasa. Makanya buat orang-orang di atas sih aman lah, ya aliwahan ya. Makanya di sini jadi pengungsian, tapi mudah-mudahan tidak jadi pengungsian terus. Ya udah aman insyaallah lah ya. Seperti hujannya ganti-gantian gitu kan. Tapi jangan bangga juga, ada orang yang pernah suatu kejadian, teman saya di Bogor bawah kebanjiran, dia sombong. Oh dia bilang, apa? Kasihan dia lu, lagi rumah di bawah banjir mulu, katanya. Nih gue di atas, tuh udah mulai sombong. Gue di atas nggak pernah banjir, gitu. Cuma nonton, liatin, nolongin kagak. Malam dia kebakaran. Malam dia kebakaran. Kata yang hujan, kata yang banjiran. Untung rumah gue cuma banjir, masih bisa dibersihin walaupun ya ada yang rusak-rusak. Tapi rumahnya kagak itu. Dia kebakaran, habis semuanya. Kasur habis, rumah habis, genteng habis, atap habis. Yang tadinya dia sedih, dia jadi girang tuh. Awalnya sedih dia. Dia rumah di bawah banjir. Akhirnya yang di atas sadar dia itu. Nangis, dia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, rumahnya hilang, kebakaran. Makanya apapun jangan menjadikan kita sombong, sehingga kita menjadi orang-orang yang bagian daripada pengikut iblis ya. Dan terakhir wajannatin alfafa, karena ke bawahnya beda lagi pembahasan. Wajannatin alfafa, dan apa?
jannah, kebun-kebun alfalfa yang lebat, rimbun. Makanya kalau udah hujan yang tadinya kering merontak, penghijauan itu tumbuh lagi lebat, indah. Jadi hidup ini luar biasa. Makanya kita di negara kita, di kampung kita enak Pak, nggak ada yang namanya musim salju, nggak ada musim dingin yang sampai minus ya. Coba kalau di negara-negara lain sampai kayak apa? Kayak es, kayak apa? Kita mah udah enak aja. Hujan panas udah stabil gitu kan. Dalam arti ada hujan ada panas, nggak sampai yang berlebihan ya. Tinggal syukurnya doang. Tinggal syukur. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau kita nggak bersyukur, kita kufur ya. Kalau udah kita kufur, azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur atas sebagai Allah berikan. Ingat, nikmat bukan hanya harta ya. Jangan kita melihat kenikmatan itu dari satu sudut pandang hanya materi. Tapi ini kita kaya raya, kita sehat, kita dikasih nikmat luar biasa. Napas, mata, ya, tangan. Coba sadar nggak dalam diri kita ini, mata kita bisa kedap-kedip. Coba kalau kita nggak bisa kedap-kedip mata, ya pegel, ya nggak bisa tidur. Walaupun maling nggak bisa masuk. Kata tuh maling di orang nggak benar-benar balik. Tangan kita bisa tekak-tekuk gitu ya, ada sendi-sendinya. Cuma kalau tangan dulu saja kayak robot, itu nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Kaki jalan ke depan, kita ke belakang, dan dia nggak pernah berebut tuh jalan. Kalau yang kanan ke depan, yang kiri pasti kalah. Yang kiri ke depan, yang kanan udah nggak pakai di komando. Sepele itu Pak, tapi itu nikmat. Kita bisa ketawa. Ya. Gigi, kenapa gigi nggak gondrong? Gigi segini-segini aja gitu. Coba kalau gigi Allah jadikan kayak rambut sebulan, waduh, sebulan dari potong, nyocok sana nyocok sini, sepele itu ya. Tapi itu nikmat. Bulu mata sama-sama rambut nggak pernah panjang dari kecil sampai sekarang kalau boleh potong. Coba kalau kayak rambut panjangnya tumbuhnya terus aja kayak horlet kalau nggak dipotong ya. Itu sepele, tapi itulah nikmatnya Allah ya. Makanya bersyukurlah kita supaya kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak Abimah. 5 menit aja kan ya. Assalamualaikum. Yang terkait yang apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tentang kirim doa ke orang tua. Apakah betul tawasul itu pertama itu kepada Rasulullah, kemudian khalifah, kemudian ke Ambiya, Aulia, baru ke orang tua. Ya. Jadi tawasul yang baik itu gimana? Baik. Itu sebagai ikhtiar, penghormatan kita ya. Jadi kita kenapa kadang kita tawasul ila hadratin Nabi Mustafa, kemudian para sahabat. Bukannya beliau kemudian tidak dapat jaminan, beliau sudah dijamin oleh orang-orang alim, orang-orang saleh, yang para sahabat-sahabat tabi'in, pengikut-pengikut Nabi. Jadi tawasul, artinya tawasul itu wasilah. Tawasul kepada orang-orang alim, orang-orang saleh. Kenapa? Karena kita sadar kita banyak dosa. Dengan harapan apa? Dengan wasilah beliau ya. Kemudian beliau berdoa. Saya bilang orang yang meninggal itu bukan orang yang meninggal seperti undangan. Ketika kita berdoa ya, kemudian beliau pun merasakan itu. Beliau berdoa lagi kepada Allah ya. Ya Allah, kabulkanlah orang-orang yang telah mendoakan. Jadi itu sebagai wasilah ya kepada Rasulullah, sahabat, tabi'in, para ulama yang memang dia doanya betul-betul diijabah. Maka dengan wasilah itulah, tapi tetap kita minta kepada Allah. Kita nggak minta kepada orang itu enggak. Kita berdoakan kepada dia, wasilah. Kita doakan Fatihah. Rasulullah kita berdoa sudah dijamin, ya kan? Tapi ketika kita berdoa sebagai umatnya, ya kita baca Fatihah, atau kita baca sholawat dan lain sebagainya, maka beliau pun akan berdoa kepada Allah. Kemudian Allah akan mengabulkan. Jadi begini Pak, kita
berdoa kepada Allah. Ya bukan begini minta ya. Ini yang makanya kenapa dulu Nabi bilang suruh Nabi melarang orang untuk ziarah kubur gitu kan. Fal'an fazuruhan, maka sekarang supaya jangan salah dia meminta, tetap minta kepada Allah, jangan kepada orang yang sudah mati. Kalau dia kita dilepasnya mendoakan, karena orang yang meninggal itu memang berharap doa dari yang masih hidup. Jadi itu sebagai ihtiramah, wasilah memuliakan, ambil barokah dari orang-orang alim, orang-orang saleh. Kalau memang kata Allah bahwa dia sejumlah muslim, tanah kepada akan aku kabulkan. Tapi kita sadar kita banyak dosa, artinya doa kita langsung dijawab atau ada hijab yang menjadikan apa? Penghalang itu karena dosa-dosa kita, karena perilaku kita. Kita bukan orang yang bersih, bukan orang yang soleh, bukan orang alim. Maka itu tadi kita tawasul kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Itu adab ya, begitu. Alhamdulillah. Baik, jawab sekalian, mudah-mudahan sekarang ini bermanfaat. Nanti setiap Al-Quran kita lanjutkan.